Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar calon mahasiswa baru 2022? Untuk Bapak Ibu Guru CASNP 3K, kali ini saya masih berbagi dengan anak-anak kita, calon generasi muda yang nantinya di 2022 nanti akan mendaftar di perguruan tinggi negeri. Kalau kemarin saya membahas tentang seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang dilakukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau LPMP. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan adik-adik yang berminat masuk di SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi adik-adik, SPAN PTKIN ini diberikan ke sekolah untuk mendaftar. Sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, di mana nilai semester 1 sampai dengan semester 5 diisi, sama halnya dengan PDSS LTMPT. Kemudian bedanya untuk SPAN PTKIN, sekolah tidak diberikan kuota, tidak diberikan batasan kuota. Jadi semua siswa berhak untuk mendaftar di SPAN PTKIN. Nah, jadi adik-adik, adapun SPAN PTKIN ini sebelum adik-adik mendaftar di tahun 2020 nanti, adik-adik melapor ke sekolah bahwa adik-adik akan mendaftar di SPAN PTKIN, kemudian akan diberikan password dan username dan password untuk melakukan pendaftaran. Nah, kali ini saya akan memberikan tata cara pendaftaran, namun ini hanya tata cara awal sebab website SPAN PTKIN belum dibuka, masih websitenya masih maintenance, mungkin persiapan untuk pendaftaran di 2022. Namun saya punya buku panduan yang di tahun lalu dan itu masih sama, maka saya akan berbagi dengan adik-adik bagaimana tips dan trik ataupun tata cara melakukan pendaftaran SPAN PTKIN. Nah, adik-adik, mohon tunggu sebentar. Jadi, setelah adik-adik mendapatkan password dan username atau kartu login, maka jadi begini cara untuk mendaftar SPAN PTKIN. Mohon tunggu sebentar agak lebih karena laptop saya agak berat. Namun untuk calon mahasiswa baru, khususnya yang mau masuk di SPAN PTKIN, ini part 1 yang saya buat karena nanti akan ada simulasi langsung di website SPAN PTKIN. Nah, ketentuan pendaftaran yaitu untuk bisa mengikuti SPAN PTKIN, siswa harus didaftarkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah ataupun pihak sekolah. Selanjutnya, siswa mendapatkan ID pendaftaran dan password yang bisa digunakan untuk mendaftar SPAN PTKIN. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sudah mendapatkan user dan password, maka siswa masuk di laman SPAN PTKIN ini, masuk di laman SPAN PTKIN, kemudian akan muncul seperti ini, maka siswa harus klik laman siswa. Nah, setelah mengklik laman siswa, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi akan muncul laman login, maka akan adik-adik akan masukkan ID dan password yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Nah, setelah adik-adik sudah memasukkan ID dan password, kemudian kode yang diberikan di web, maka adik-adik klik sign in, maka akan muncul info siswa seperti ini. Ada info, kemudian ada raport, dan ada biodata. Nah, pada halaman ini, adik-adik akan mengisi nilai raport atau adik-adik akan cek nilai raport yang sudah diisi oleh sekolah, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai, maka adik-adik lanjut ke biodata. Nah, di biodata ini adik-adik akan mengupload foto, kemudian adik-adik akan mengisi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kemudian alamat lengkap, dan nomor telepon. Ya, jadi setelah nilai raportnya sudah cocok,
maka adik-adik akan eh, mengisi biodata sesuai dengan biodata yang sudah diberikan oleh sekolah ataupun sesuai dengan biodata yang ada di identitas adik-adik. Setelah itu, eh, adik-adik akan mengisi biodata orang tua. Nah, di mana akan mengisi nama ayah, nama ibu, kemudian pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, penghasilan dan alamat orang tua serta nomor telepon orang tua. Nah, setelah selesai, maka adik-adik klik simpan dan adik-adik akan diarahkan dalam pemilihan program studi. Nah, pada halaman ini adik-adik harus mengklik wilayah eh, ataupun nama eh, program studi ataupun mohon maaf, nama perguruan tinggi misalnya IAIN Imam Bonjol Padang. Kalaupun tidak muncul, maka adik-adik melihat di tombol 1 sampai dengan 6 ini, di tombol 1 sampai dengan 6 ini, yaitu kode wilayah. Nanti adik-adik cari satu persatu di wilayah mana kampus yang adik-adik akan tuju. Setelah memilih program studi, maka perguruan tinggi, maka adik-adik akan memilih program studi. Nah, di program studi ini, adik-adik harus memilih dua program studi. Kalau pilihan satu, maka adik-adik harus klik ini. Misalnya, eh, UIN Maulana Malik Ibrahim, adik-adik akan memilih bahasa dan sastra. Maka klik pilihan pertama sastra. Jadi, adik-adik klik simpan. Kalau adik-adik mau kedua-duanya di UIN Maulana Malik Ibrahim, maka harus pilih dua jurusan eh, di UIN Maulana Malik Ibrahim. Karena kalau SPAN PTKIN ini satu perguruan tinggi harus memilih dua program studi. Kemudian setelah sudah memilih, sudah sesuai, maka akan muncul eh, masing-masing program studi, misalnya UIN Maulana Ibrahim, dia pendidikan agama Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian di UIN Sunan Ampel Surabaya, pendidikan agama Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi SPAN PTKIN ini agak berbeda. Kalau SPAN PTKIN di satu universitas bisa memilih dua jurusan sekaligus. Jadi semuanya ada 4 jurusan di 2 universitas. Jadi nanti adik-adik menunggu video selanjutnya di mana saya akan buatkan simulasi di mana langsung ke website. Jadi saya akan gunakan akun siswa saya akan mendaftar, salah satu siswa akan mendaftar nanti ke depan. Saya akan buatkan video di mana langsung pada simulasi pendaftaran ke website. Karena eh, belum dibuka untuk pendaftaran SPAN PTKIN, kemungkinan nanti setelah SNMPTN berlangsung biasanya baru dibuka SPAN PTKIN. Selanjutnya, ketika sudah memilih program studi, maka adik-adik akan memilih eh, capaian juara yang pernah adik-adik capai. Misalnya juara satu apa, kemudian juara-juara dalam prestasi selama adik-adik berada di sekolah atau madrasah. Namun, kalaupun ini tidak ada pengalaman tahun lalu, siswa saya, karena dia tidak mau mengisi prestasi, dan mungkin prestasinya di tingkat sekolah, dia tidak mengisi sama sekali, langsung ke finalisasi. Karena ini tidak wajib, maka dia langsung ke finalisasi. Namun, kalau adik-adik punya prestasi, silakan diisi. Nah, langsung ke finalisasi, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini, kemudian kita lanjut di finalisasi, klik simpan. Jadi kita klik simpan di bawah finalisasi data. Kalau sudah sesuai semuanya, kalau sudah sesuai maka klik finalisasi data, maka adik-adik akan diarahkan cetak kartu pendaftaran seperti ini. Nah, kartu pendaftarannya modelnya seperti ini. Ya, ini 2015 karena ini hanya contoh, maka modelnya seperti ini. Nah, adik-adik, selain adik-adik bisa mendaftar SPAN PTKIN, kalau adik-adik masuk perankingan atau siswa eligibli di
SNMPTN, silakan untuk mendaftar kedua-duanya. Ya, menjaga-jaga jangan sampai di salah satu jalur tidak lulus. Karena SPAN PTKIN ini jalur yang berbeda dengan yang di bawah naungan LTMPT. Kalau ini di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke adik-adik, salam sukses. Nanti tunggu part 2 untuk pendaftaran SPAN PTKIN secara langsung di website SPAN PTKIN. Oke, salam sukses. Terima kasih. Jangan lupa tetap eh, stay di channel saya, makanya klik lonceng agar adik-adik tetap mendapatkan informasi seputaran informasi pendidikan, apalagi adik-adik calon mahasiswa, saya akan memberikan update-update terbaru mengenai SPAN PTKIN dan SNMPTN, SBMPTN. Salam.